Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang diringkas dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahumullahu ta'ala. Kita berada di hadis ke-40, yang mana hadis ke-40 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi, ada 7 kelompok yang kelak di hari kiamat, di hari akhir. Di hari kiamat itu setelah umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dinamakan hari tersebut hari kiamat. Alam dunia, yang kedua alam barzakh, yang ketiga baru alam akhirat. Kita sekarang di alam dunia, yang sudah meninggal duluan di alam barzakh. Nanti setelah di alam barzakh, ketika semua umat manusia, semua makhluk yang hidup Allah binasakan,
tiupnya trompet malaikat Israfil yang pertama, kemudian setelah 40 tahun ditiupkan trompet yang kedua, semua dibangkitkan oleh Allah. Nah, itu baru dinamakan hari akhir. Dinamakan hari akhir. Khilaf ulama kenapa dinamakan hari akhir. Ada sebagian pendapat yang mengatakan karena memang tidak ada malam setelah itu. Makanya itu hari terakhir. Ada yang mengatakan tidak. Hari akhir itu hanya perumpamaan untuk hari akhir, maksudnya hari pertama dimulainya kehidupan di alam akhirat. Itu makanya dinamakan hari akhir. Khilaf ulama, yang penting ada yang namanya hari akhir. Nabi bersabda bahwasannya kelak ada 7 kelompok di hari akhir akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kenapa butuh naungan? Karena di hari akhir atau di padang mahsyar, matahari sangat dekat dengan kita. Diriwayatkan dalam hadis 1 jengkal di atas kepala umat manusia. Ada yang kepanasan, ada yang tidak kepanasan. Yang tentunya yang kepanasan tidak kepanasan itu tergantung amal baiknya. Yang amal baiknya banyak, maka dia tidak akan kepanasan. Yang amal baiknya sedikit atau bahkan banyak maksiat, terlebih lagi orang-orang kafir, akan kepanasan. Bahkan sampai kelelap dengan keringatnya. Keringetan, kata Nabi. Keringat tadi ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusernya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang tenggelam. Makanya cuma tidak bisa kita bayangkan ini, karena tiap orang beda-beda. Bagaimana di satu tempat setiap orang beda-beda tinggi kelelapnya itu. Maka yang urusan akhirat sekali lagi kata ulama tidak bisa dibayangkan atau dipikirkan dengan akal sehat kita. Tidak bisa. Urusan akhirat itu harus iman, pasrah dengan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara umat manusia ada 7 kelompok. Yang mana 7 kelompok tersebut akan mendapatkan tempat spesial, tempat VIP istilahnya. Siapa mereka? Apa yang mereka dapatkan? Naungan dari Allah. Akan dinaungi. Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan betul naungan. Artinya mereka dapat tempat yang teduh. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka mendapatkan rahmat dari Allah sehingga mereka tidak merasakan panasnya terik matahari pada hari tersebut. Yang penting dapat kelakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kelakuan khusus dari Allah 7 kelompok ini. Siapa kata Nabi 7 kelompok ini? 7 kelompok ini kata Nabi yang pertama adalah al-imamun adil. Pertama kali yang disebutkan sama Nabi adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Itu pertama kali itu yang disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, pemimpin yang adil, ada orang jadi pemimpin bisa adil, itu cepat sekali memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pemimpin adil akan merasakan manfaat keadilannya semua masyarakat. Pemimpin adil, rakyat biasanya enak, orang awamnya juga enak, ulamanya juga enak, semua. Kalau pemimpinnya adil.
Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah berkata, kalau misalkan aku tahu ada satu doa yang pasti diijabah sama Allah dari doaku. Misalkan aku tahu doaku sekali ini pasti dikabulkan sama Allah. Dengan artian seketika diijabah sama Allah, maka yang akan aku doakan adalah pemimpin yang adil. Yang akan aku doakan pemimpin khalifah agar dia adil, agar dia benar ngurusi daulah negaranya. Kenapa? Karena manfaatnya akan merata ke semua masyarakat. Jadi dia bukan doakan dirinya sendiri, bukan doakan anaknya. Jadi umpama punya kartu as istilahnya, ada satu doa dia pasti diijabah seketika. Maka yang akan dia doakan adalah pemimpin. Termasuk doa bagus untuk kita doakan pemimpin agar mereka adil. Doakan. Jangan dianggap mustahil. Mustahil adalah ustaz. Di sekarang di Indonesia mustahil lah anak adil. Yang adil itu tidak bertahan lama. Yang adil tidak bakal bertahan lama. Yang jujur tidak lama. Yang jujur tadi kena kasus, disingkirkan. Begitu memang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, tragedi-tragedi yang sudah lalu itu kadang sama Allah kami putar kembali. Sama di zaman daulah Umayyah, Bani Umayyah, itu semua pemimpinnya tidak ada yang adil. Kecuali Muawiyah sahabat Nabi. Setelah Muawiyah Yazid, setelah Yazid Marwan, anak-anaknya Marwan, tidak ada yang adil. Keluar dari mereka Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil luar biasa. Padahal keluarganya itu tidak ada yang beres. Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Jadi khalifah, asalnya beliau itu Amir Gubernur Madinah. Kemudian ketika keluarganya banyak yang sudah khalifah sebelum meninggal, yang paling pantas jadi khalifah Umar. Akhirnya dilantiklah Umar jadi khalifah. Cuma 2 tahun. Dicatat dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia itu dari kerabatnya sendiri yang meracun. Syahid beliau. Kenapa kerabatnya meracun dia? Karena tidak lama pas Umar jadi pemimpin. Sebelumnya kita hidup mewah, kita bisa foya-foya, hamburkan duit rakyat. Pas Umar bin Abdul Aziz disekat semua. Dipotong semua, di-cut semua sama Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya untuk keluarganya, untuk dirinya pun begitu. Ketika beliau baru dilantik, biasa kan, habis dilantik, dijemput dengan kendaraan khalifah yang mewah sama Umar. Ini kendaraan balikkan ke Baitul Mal. Aku udah butuh. Aku punya kuda sendiri, punya keledai sendiri, punya onta sendiri. Jadi kendaraan dinas tidak dipakai. Dari dulu sudah ada mobil dinas tuh ada. Oke, hati-hati. Mobil dinas tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh. Karena dari pemerintah atau dari atasan mobil tersebut, Ustaz, mau maki kalau, ya biarlah mau maki. Kita untuk jago-jago jangan meloki wong yang sesat. Kita tahu ada orang makan haram, masa kita ikut makan haram? Kan begitu. Biarlah dia makan haram, kita jangan makan. Udah lumrah sekarang mobil dinas dipakai untuk ke Indomaret, dipakai untuk ke mall, kan begitu. Nggak boleh itu. Haram hukumnya. Bukan hak kita, bukan mobil kita itu. Mobil untuk kerja, namanya mobil dinas. Pakai pelatnya warna merah. Kalau mobil pribadi kan ada merah berarti pelatnya. Umar bin Abdul Aziz
sama beliau, dikembalikan kendaraan dinasnya ke Baitul Mal. Kata Umar, aku punya semua. Kemudian beliau kasih pilihan istri-istrinya, kamu nak hidup susah sama aku, nak hidup susah aku cerai. Susah hidupnya. Saking adilnya luar biasa. Itu sampai diriwayatkan dalam kitab sejarah. Serigala pun tidak mau maling kambing orang lain. Serigala, hewan yang tidak berakal, diriwayatkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu tidak mau nyari mangsa kambing yang dimiliki sama manusia, milik orang. Jadi dia makannya itu memang berburu binatang buruan di hutan, di padang pasir. Tidak ngambil kambing milik orang. Jadi biasa serigala, orang yang punya kambing, ternak kambing, sambil ternak kambing dia melihara serigala, biasa. Serigalanya tidak bakal makan. Bukan haknya, takut haram. Takut haram. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya cuma 2 tahun. Tidak kuat keluarganya. Saro gitu kalau main ini. Udah terbiasa enak, diracuni sampai meninggal dunia. Jadi doakan biar pemimpin kita adil. Doakan biar negeri kita makin makmur, aman, makin maju. Jangan mustahil sekarang ada pemimpin yang adil. Karena udah berakar korupsi, kongsian dalam kezaliman itu udah berakar. Kalau Allah menghendaki kun fayakun. Tidak mustahil untuk Allah. Jadi pemimpin yang adil itu yang pertama kali disebutkan sama Nabi. Akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kata Nabi, yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Dari muda sudah rajin ibadah. Dari muda sudah menjaga kewajiban yang diwajibkan sama Allah. Kenapa Nabi nyebutkan syabun, anak muda? Karena biasanya yang masih muda itu masih liar. Anak masih muda, liar. Kalian lihat balap liar itu semua masih muda. Kalau yang naik motor ngawur, sembarangan, ada mikir, nyawa tuh kayak punya 1000 nyawa. Itu anak muda. Pengen berakal, suruh kawin. Kawinkan. Habis kawin punya anak, langsung bedu naik motor. Ketika muda kayak pembalap, naik motor ngawur, pada pakai helm, tak patuh. Apa namanya, lampu merah, rambu-rambu tak patuh. Suruh kawin, kanten kenjung. Habis kawin punya anak, langsung mikir 1000 kali dia. Memang kalau masih muda, liar. Ada pepatah yang mengatakan asyabab syu'bah minal junud. Orang kalau masih muda itu seperti orang gila. Tidak waras. Tidak mikir. Nyawa kayak 1000. Wah, pokoknya ngawur, tidak jaga kesehatan. Bawa kendaraannya ngawur, masih muda. Makanya Nabi, beliau mengatakan, kalau ada anak muda yang sudah fokus beribadah, tumbuh masa mudanya dia habiskan dalam lingkungan yang baik, menjaga kewajiban Allah, jauh dari larangan-larangan Allah, ini bukan anak muda biasa, anak muda spesial, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya anak muda tidak seperti itu. Ada anak muda yang menjaga kewajiban, rajin sholat, ibadah.
Itu kata Nabi hebat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh, dia habiskan masa mudanya dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya kata ulama, walaupun dia di luar masjid, selesai waktu sholat, dia menanti. Maksudnya bukan terikat sama masjid, pengen ke masjid terus, adem misalnya. Masya Allah, masjid AC banyak, dingin. Udah main masjid. Bukan. Tapi maksud hatinya terikat dengan masjid, selalu menanti waktu sholat. Kapan sholat? Udah azan belum? Masjid udah buka belum? Berapa menit lagi azan? Mau duluan ke masjid? Nah itu maksud Nabi Muhammad SAW. Orang yang terikat dengan masjid, rindu dengan masjid, pengen lama-lama di masjid, i'tikaf, ibadah, zikir, sholat berjamaah, tilawatul Quran, termasuk kelak di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selalu ingin ke masjid, terikat dengan masjid, terikat dengan waktu sholat. Jadi bukan beban. Sholat itu bukan jadi beban. Kan ada yang jadi beban. Dah, cepatnya azan. Itu berarti belum terikat dengan masjid. Tapi kalau yang sudah terikat dengan masjid, malah lamunnya azan. Kok belum azan-azan? Kapan waktu sholat? Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau udah lama gitu, nanya Bilal, belum masuk waktu sholat? Belum ya Rasulullah. Nanti nanya lagi, Bilal, masuk belum waktu sholat? Itu maksudnya, terikat dengan masjid. Artinya selalu menanti waktu untuk sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi Muhammad, yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat, rajulun wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, adalah dua orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Al-ukhuwah fillah, persaudaraan yang dilandasi karena Allah, ini di awal Islam lebih erat daripada saudara kandung. Bahkan di awal Islam itu saling mewarisi. Yang diangkat sama Nabi itu ketika baru tiba ke kota Madinah, beliau jadikan satu orang Mekah memiliki saudara angkat dari satu penduduk Madinah. Sayyidina Abu Bakar sama fulan, begitu. Jadikan saudara angkat sama Nabi. Setiap orang Mekah punya saudara angkat dari orang Madinah, ya, agar saling bantu, gampang untuk saling menyupport, menyemangati. Nah, saking eratnya hubungan ini di awal Islam, mereka berdua saling mewarisi. Kalau yang meninggal duluan dari muhajir, berarti yang ansor mewarisi hartanya. Kebalikan. Cuman sekarang di akhir Islam udah dihapus hukumnya. Yang mewarisi hanya yang ada hubungan nasab. Ukhuwah fillah. Ketika kita berkumpul karena dorongan persaudaraan seagama, tanpa kita melihat latar belakang masing-masing. Pokoknya kita kumpul, kita saling mencintai karena kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan termasuk daripada kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah. Jadi setiap lihat Muslim menganggap dia saudaranya. Oh, ini saudaraku, ini saudaraku, ini saudaraku. Ini termasuk yang akan menghambat kita, mencegah kita untuk berbuat zalim. Kita mau buat jahat ke orang Muslim, dia, ini saudaraku, jadi anggap kayak saudara kandung.
saudara sedara, wah itu udah bakal kita berbuat zalim. Karena ini saudara kita, bagaimana aku zalim padanya? Nah, sekarang banyak apa namanya kriminal, banyak kelakuan-kelakuan yang tidak berakhlak terhadap sesama karena rasa persaudaraan kita ini hilang. Yang penting aku lemak, dia nak cak manu beda kata urusan. Nah, itu kita sekarang kan. Makanya akhirnya banyak masalah, banyak kasus sesama umat Islam saling saling sikut, saling apa namanya ya saling sikut, saling iri, saling adu-adu, apa kayak macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita bisa hindari sifat tersebut, kita anggap semua umat Islam saudara kita, insya Allah termasuk kita daripada orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaih. Jadi cinta kepada saudara seagama karena Allah dan kita meninggalkan atau membencinya juga karena Allah. Ketika melihat saudara kita seagama rajin maksiat, kita benci dengan kemaksiatannya. Kita tidak tegur. Yang tadinya sering kita kasih hadiah, kita tidak kasih hadiah karena kemaksiatannya, berarti kita bencinya juga karena Allah. Itu juga dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima kata Nabi adalah seorang laki-laki yang digoda sama perempuan. Perempuan tadi kata Nabi memiliki harta, perempuan yang kaya raya, wajamal dan cantik mukanya. Ini seperti kasusnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha. Zulaikha itu punya semuanya. Cantik dan kaya raya. Menggoda Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Aku takut sama Allah. Orang yang bisa berada di posisi tersebut, waduh, itu hebat. Jadi bukan dia menggoda wanita. Wanita tersebut yang menggodanya, yang mengajaknya berbuat maksiat. Wanita tersebut kaya raya, cantik, punya semua istilahnya. Tapi dia menggoda laki-laki itu. Kata lanang tadi, aku takut sama Allah. Wah ini kalau ada yang seperti itu, tapi jangan coba-coba ngetes jangan. Jangan coba-coba nak ngetes kuat dah iman aku. Jangan ya. Karena kita tidak tahu setan yang bakal datang itu, aduh, rombongan setannya yang datang menggoda kita. Nauzubillah, jangan. Kita harus menjauhi tempat-tempat yang kita mungkin maksiat di situ, harus jauh. Makanya kata Allah, wala taqrabuz zina. Bukan wala taznu. Jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi jangan coba-coba ngetes iman, jangan. Karena setan luar biasa tipu dayanya. Nah, cuman umpama ada orang yang di posisi tersebut digoda dengan wanita yang memiliki semuanya, kemudian dia bisa menolaknya, maka orang tersebut dapat naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Kemudian yang keenam, kata Nabi, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Kata Nabi adalah orang yang bersedekah, sedekahnya itu disembunyikan. Makanya Pak, sedekah sama zakat beda. Zakat itu tidak apa-apa diumumkan. Oh ini zakat dari fulan, buat fulan, tidak apa-apa diumumkan. Karena zakat itu wajib. Orang yang bangga, sombong ketika mengeluarkan zakat, ketahuan. Ini. Sekarang misalkan ada orang bangga sholat 5 waktu, kan kayak anak kecil. Ada orang misalkan bangga puasa Ramadannya full,
Sombong maksudnya sampai sombong, bukan bangga senang, tidak apa-apa bangga senang, alhamdulillah, tidak apa-apa bagus. Sombong, sombong karena sholat 5 waktu, lah emang wajib. Logikanya lebih gampangnya bayar utang. Ada uang bayar utang ke kita, sombong. Kan bukan tempatnya sombong. Memang kau wajib bayar. Bayar utang ngesok. Nah, aku bayar utang kau. Baik kan aku. Lah bukan baik-baikan. Emang wajib kau bayar. Namanya utang. Nah, seperti itulah ibadah yang diwajibkan sama Allah. Ada orang umumkan pakai mikrofon di masjid, alhamdulillah aku puasa tahun ini full. Ah, berarti budak kecil ini. Sebelumnya tidak pernah puasa. Ibadah yang wajib itu tidak membuat kita sombong. Kalau ada orang yang sombong karena ibadah yang wajib, keterlaluan berarti. Tapi ibadah sunnah, itu bisa buat kita sombong. Karena sunnah itu kan tidak wajib. Ketika kita melakukan ibadah sunnah, memang pilihan kita itu. Makanya zakat, tidak apa-apa diumumkan. Sedekah, jangan diumumkan. Kalau kita pengen sedekah, tidak usah diumumkan. Yang penting sedekah tadi tersalurkan. Makin kita tutupi sedekah kita, sedekah kan sunnah, makin tinggi kedudukan yang kita dapat di sisi Allah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, termasuk yang dapat naungan Allah, orang yang sedekah, kata Nabi, dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, tangan kanan habis sedekah. Artinya orang terdekatnya saja itu tidak tahu dia sedekah. Wong yang paling dekat, istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, tidak tahu dia habis sedekah. Ini kata Nabi, orang tersebut akan mendapat naungan di sisi Allah. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, tangan kanan habis sedekah. Nah, kalau sedekah diumumkan, di foto foto misalkan, diupload di sosmed, dibuat status, cak mana ikhlas. Satu aja orang yang muji hancur langsung. Ini kan? Satu aja orang yang muji langsung hilang pahalanya. Rugi. Makanya Nabi tidak mau kita rugi. Kata Nabi, kalau amal sunnah seperti sedekah, jangan banyak yang tahu. Biar apa? Biar murni. Ikhlasnya itu yakin inti betul. Sehingga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah sedekah. Nah, jadi kata Nabi yang keenam adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu dia habis sedekah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha azza wa jalla khalian fafadat aina. Orang yang menyendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia sedang sendiri munajat dengan Allah, berzikir, fadat ainah, matanya menangis karena rindu kepada Allah. Matanya menangis karena takut kepada Allah. Lagi zikir dewean. Artinya tidak ada yang melihat. Nangisnya murni, bukan nangis di depan live streaming. Itu tidak tahu itu. Insya Allah ikhlas. Nangis tuh yang paling ikhlas atau yang paling bagus. Kalau pengen kita khusyuan, yo dewa. Ya, lagi berduaan dengan Allah. Di situ tumpahkan air mata kita. Tapi kalau di depan live streaming kita nangis-nangis, takutnya nanti kayak artis di film sinetron. Cuman acting, hati-hati. Acting ini acting mudi ke Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa rindu kepada Allah itu dijual atau dijadikan modal untuk mendapatkan duniawi. Tapi kita tidak boleh suzon. Ada orang nangis tempat streaming atau Ustaz Nabil ini tidak benar. Tidak, jangan. Ini untuk diri kita. Jadi usahakan kalau kita pengen menangis jangan di depan umum. Usahakan. Kita pengen sedih, pengen khusyuk, pokoknya pengen terseduh-seduh, jangan di depan umum. Biarlah kita dengan Allah ketika berdoa sebelum tidur,
lagi sendirian melamun, nangislah di situ. Ingat dosa, ingat akhirat, rindu kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah. Nah, itu. Tapi misalkan ada orang yang tidak bisa menahan, kadang ada orang tulus dia nangisnya. Kenapa di depan umum tidak bisa nahan? Ada orang kan begitu yang tidak bisa menahan. Maka tumpahlah air matanya, tidak masalah. Selagi ikhlas untuk Allah. Yang tidak boleh itu dibuat-buat. Nah, jangan. Jadikan kayak acting jadinya. Jadi kayak dia bukan orang yang rindu sama Allah, jadi kayak aktor. Nauzubillah min dzalik. Itu yang tidak. Makanya kata Nabi dalam hadis ini, yang ketujuh akan mendapat kenaungan dari Allah adalah orang yang lagi sendirian bermunajat kepada Allah, berduaan sama Allah, kemudian air matanya menangis, tertumpah, menangis, sedih, rindu, takut dari azab Allah. Nah, ini kata Nabi, nangisnya betul ikhlas, berarti kan dewean soalnya dia cuma akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua tadi yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan naungan dari Allah. Tidak mesti semuanya. Karena Nabi salah satu dari tujuh ini kita bisa mengamalkannya, maka pasti kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.